Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Brianti, calon guru penggerak angkatan 9, asal sekolah dari SMK Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Untuk menyelesaikan tugas koneksi antar materi pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman belajar atau materi yang saya dapatkan adalah bahwa seorang coach dapat memiliki teknik pengembangan diri terhadap orang lain dengan tujuan dapat memunculkan potensi pengembangan diri seseorang. Proses coaching merupakan suatu komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik adalah sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah. Dapat menemukan kekuatan tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching merupakan tindakan untuk dapat membantu rekan sejawat di dalam mengembangkan kompetensi diri mereka. Paradigma tersebut adalah yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat adalah mampu melihat peluang baru serta masa depan. Kompetensi yang harus dimiliki seorang coach adalah dapat mengajukan pertanyaan berbobot, mendengar dengan aktif, dan presensi atau kehadiran penuh. Pertanyaan ideal seorang coach harus memiliki tujuan dari suatu masalah yang akan diselesaikan. Kemudian, dapat melakukan identifikasi masalah, lalu rencana aksi di mana pengembangan ide atau alternatif solusi rencana yang akan dibuat, dan tanggung jawab di dalam membuat komitmen atau hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Emosi yang saya rasakan selama melakukan praktek coaching itu adalah kurang percaya diri, ragu-ragu di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga dari emosi tersebut saya menjadi lebih termotivasi untuk lebih giat belajar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Dengan semakin banyak melakukan praktik coaching, maka akan semakin terasa kemampuan saya sebagai coach sesuai dengan kompetensi coach itu sendiri. Hal yang perlu saya perbaiki adalah menentukan langkah-langkah yang tepat di dalam melakukan praktek coaching sesuai dengan kompetensi coach tersebut dan pertanyaan-pertanyaan ideal sesuai dengan alur tirta pada coaching tersebut. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi dapat mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi peserta didik, rekan sejawat, dan orang-orang di lingkungan sekitar. Seorang CGP tentunya disiapkan untuk menjadi seorang supervisor agar menerapkan coaching dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi dan alurnya. Sebagaimana penetapan coaching dalam supervisi akademik di sekolah yang selama ini supervisi akademik hanya berfokus kepada penilaian, bukan terhadap pengembangan diri guru. Dengan diterapkannya coaching dalam supervisi akademik, tingkatan supervisor dan guru adalah mitra dan bukan lagi atasan bawahan, sehingga proses pengembangan diri guru akan menjadi lebih baik. Coaching untuk supervisi akademik akan menunjang peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Prinsip kompetensi dan alur coaching yang dilakukan dengan tepat akan dapat menghasilkan komunikasi kemitraan antara coach dan coachee yang efektif, sehingga bisa menghasilkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Menganalisis tantangan sesuai dengan konteks asal CGP, yang pertama adalah pengawasan dan penilaian di dalam supervisi akademik. Selama ini supervisi akademik hanya berfokus pada pengawasan dan penilaian, sehingga guru kurang bisa mengembangkan potensi dirinya dan cenderung merasa cemas, bahkan ketakutan saat akan disupervisi. Tantangannya adalah bagaimana ke depannya kita mengubah mindset supervisi yang mulanya berfokus penilaian menjadi berfokus untuk mengembangkan potensi diri guru. Kemudian, supervisi akademik berprinsip kemitraan. Dengan tantangan mengubah pemikiran bahwa pihak yang terlibat dalam supervisi akademik adalah atasan dan bawahan, namun guru dan supervisor adalah mitra
sehingga terjadi proses belajar dari kedua belah pihak. Suasana yang tercipta pun akan lebih bersahabat dan memudahkan guru di dalam mengembangkan dirinya. Alternatif solusi yang dapat saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan melakukan refleksi diri, menjalin hubungan yang baik, dan kemitraan, menjadikan keluasan di dalam coaching. Selain itu, dengan memberikan pengimbasan aksi nyata coaching, dengan mensosialisasikan konsep coaching dalam supervisi akademik kepada kepala sekolah dan pengawas, mensosialisasikan konsep coaching untuk supervisi akademik kepada para guru melalui seminar, webinar, KKG, MGMP, diskusi, atau kegiatan bersama lainnya, serta mensosialisasikan konsep coaching untuk supervisi akademik dengan berbagai media seperti poster, artikel, video, modul, dan lain-lain, agar mudah diakses oleh para praktisi pendidikan. Sebelumnya saya hanya mengenal kata coach di bidang olahraga saja, karena kebetulan saya pernah menjadi seorang coach pada bidang olahraga. Ketika saya menjadi coach di bidang tersebut, saya belum memahami alur coach itu sendiri, sehingga kompetensi di dalam coach itu kurang optimal. Pengalaman saya yang lainnya adalah ketika saya menjalani supervisi akademik yang hanya sebatas untuk penilaian kinerja guru tanpa adanya pengembangan kompetensi dan tidak ada penerapan prinsip coaching di dalamnya. Supervisi akademik juga dilakukan satu tahap, yakni observasi saja tanpa adanya kegiatan pra dan pasca supervisi. Penerapan yang saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching terhadap siswa maupun pihak lain. Selain itu, prinsip-prinsip coaching sangat perlu dilaksanakan dalam supervisi akademik di sekolah, sehingga supervisi tidak hanya sebatas penilaian saja, tetapi bisa mengembangkan potensi diri guru secara lebih maksimal. Pada modul 2.1, saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengkomodasi kebutuhan belajar siswa dengan tujuan agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang terdapat keterkaitan dengan modul 2.3, yaitu proses coaching yang memiliki tujuan sama, memaksimalkan potensi yang dimiliki coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dimiliki. Lalu pada modul 2.2 saya mempelajari pembelajaran berbasis sosial dan emosional, di mana salah satu materinya adalah praktik mindfulness yang bisa mewujudkan kesadaran diri dalam kegiatan coaching. Praktek mindfulness dapat diterapkan untuk mendukung kompetensi inti coaching, yakni adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Menurut salah satu asosiasi coaching terkemuka di dunia, yakni ICF, International Coaching Federation, makna dari coaching adalah suatu bentuk partnering dengan klien yang memprovokasi pikirannya serta kreatif, yang akhirnya bisa menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional yang mereka miliki. Demikian tugas koneksi antar materi pada modul 2.3. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.